Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Utsman Khabawi wa ila hadrati jami'i masyaikhina wa jami'i man sabaqana fi hadzal masjid Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhi hadhil ma'ani hatta nabtali ala khafiyati hadhil mushkilat wahfatna minal khata' wa dholam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina ashtaruna fi ayati llahi thamanan qalila ulaika la khalaqa fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisur Rabi'a Asyar. Di majelis yang ke-14 fi fadilatil mahabbah lillah wa rasulih. Jadi menjelaskan keutamaan cinta kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi wa may yuti'illah war rasula wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah beserta utusan Allah, maka mereka besertaan dengan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada washolihin. Jadi yang mendapatkan nikmat itu adalah nabinya Allah, kemudian orang-orang yang tergolong siddiqin, jadi membenarkan agamanya Allah, kemudian orang yang mati syahid dan orang yang sholih. Dikatakan di dalam hadis, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Jadi barang siapa yang di situ tetap berpegangan teguh dengan sunnah saya atau Nabi Muhammad ketika zaman umat itu banyak melakukan kerusakan, maka pahalanya sama seperti 100 orang yang mati syahid. Nah, di sini perlu dipahami, terlepas dari pahalanya yang sebenarnya begitu besar. Jadi orang yang di situ menjalankan tingkah laku kehidupan, pola tingkahnya itu mengikuti sunnah Nabi. Di zaman akhir itu wangel, Pak. Mulanya kalau dikatakan pahalanya sama seperti setara dengan 100 orang mati syahid itu keranten ningali napa iki jenenge manfaatnya atau mungkin ningali bobotnya. Kalau dulu di zaman Nabi, zaman di mana perang itu masih dilegalkan, orang cari mati syahid dengan ikut perang itu bisa. Tapi kalau sekarang orang cari mati syahid dengan perang sudah sulit, bahkan tidak bisa. Karena perang di zaman sekarang itu identik dengan orang yang di situ membuang tenaga sama membuang nyawa secara sia-sia. Jadi orang sekarang itu kalau sidik-sidik main fisik, sidik-sidik niku nggih konflik, sidik-sidik nggih tukaran niku hakikate nggih tiyang kurang gawean. Maka di zaman sekarang itu yang paling penting adalah kita menjalankan lakon atau hidup ini dengan sedikit demi sedikit menyesuaikan sunnah Nabi. Lah, yang perlu diketahui sunnah Nabi itu tidak terbatas pada ibadah saja. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan sunnah Nabi itu ya sholat sunnah itu, kemudian iktikaf itu, kemudian apalagi niku jamaah.
Ya memang niku bagian sunnah Nabi, tapi yang berupa ibadah. Yang jarang diketahui dari sunnah Nabi niku napa? Ahwal atau tingkah laku beliau yang sebenarnya lebih penting kita amalkan. Di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah dikatakan bahwasanya Nabi niku salah satunya saja ketika beliau ini disuguhi makanan, entah makanan itu enak atau tidak enak, beliau itu tidak pernah berkomentar yang di situ negatif. Karena apa? Karena takut, bukannya takut, maksudnya ini merasa bahwasanya beliau juga menghargai, mengapresiasi orang yang masak. Ya meskipun masakan enak tidak enak itu kan ya relatif, akan tetapi jerih payah yang masak itu harus perlu diapresiasi. Sehingga suatu hari ketika beliau ini disuguhi makanan oleh istrinya, dan mungkin makanan itu karena memang yang namanya manusiawi niku kan nggih, manusia niku nggih mempunyai sifat manusiawi. Yang namanya elat niku mboten kenging, Pak, dipaksa kan ngerak apa jenenge ngarani enak semua makanan itu ndak bisa. Akhirnya Nabi itu cuma mengambil sedikit, kemudian beliau niki diam. Akhirnya nggak langsung komen, wah ini masakanmu kurang asin gimana iki, atau masakanmu iki kasinen berarti kurang arep rabi sampean niku. Ndak semacam itu. Jadi ndak langsung berkomentar. Begitu juga ketika suatu hari di rumah atau di dalam beliau niki nggak menemukan makanan, beliau juga tidak menampakkan ekspresi langsung memarah atau mungkin murka kepada istri, tidak. Artinya ini mungkin yang jarang kita ketahui bahwa itu sebenarnya adalah sunnah Nabi yang berupa sikap. Bahkan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan musuhnya, asalkan bukan dalam keadaan perang untuk menegakkan agamanya Allah, dalam keseharian, maksudnya ini dalam keseharian ini kok kayak biasa mawon ketika ketemu dengan Abu Lahab atau Abu Jahal. Loh, kenapa beliau ini kok tidak bersemangat untuk mungkin membenci atau apa? Karena piye-piye atau ya apa Abu Lahab sama Abu Jahal itu masih terhitung pamannya. Bahkan Abu Lahab dulu itu ketika Nabi lahir, dia itu termasuk orang pertama yang suka, sehingga saking senengnya ngerti Kanjeng Nabi lahir itu, Abu Lahab itu menampakkan kesenangannya itu dengan bentuk memerdekakan budak sebagai rasa bersyukur. Itu zaman Kanjeng Nabi itu masih kecil, masih baru lahir. Loh, gara-gara niku, Pak, nggih, Kanjeng Nabi niki sampai disakiti dengan Abu Lahab. Ketika Kanjeng Nabi diutus jadi Rasul, Abu Lahab yang asalnya cinta karena Nabi ini adalah keluarganya, kemudian Abu Lahab itu menjadi sinis atau istilahnya nggih meri karena atau gengsi untuk pindah agama Islam. Nah, tapi Kanjeng Nabi tetap menghormati asalkan tidak dalam keadaan perang. Ketika beliau ini mendapatkan kata-kata yang kurang enak atau bahkan seperti yang diceritakan itu, dilempari kotoran unta atau dilempari kerikil, beliau ya tetap diam saja. Artinya selama dalam koridor pergaulan, bukan dalam koridor peperangan, ya tidak boleh kita ini meluapkan emosi yang berlebihan. Sehingga Kanjeng Nabi kan mengatakan la takdob, artinya jangan gampang jadi orang yang emosional meskipun mendapatkan perilaku buruk. Tapi kalau dalam saat perang, dan ini benten malih, karena memang perang itu kita ini kalau tidak ngoyo, ya kita sendiri yang akan dibunuh. Jadi filosofi perang niku kayak nopo kok sampai wonten paten-patennya ya, karena memang dalam rangka membela diri. Loh, ini dalam hukum legal, Pak. Dalam hukum, bahkan hukum positif saja legal. Seperti dulu pernah kan ada kasus niku orang membela diri dari begal. Tapi ya namanya orang bela diri itu kan
Keperucut yang asalnya itu membela dengan balik memukul sampai balik membunuh. Nah ini kan malah katanya polisi itu yang kena ini adalah si korban begal ini, padahal dia itu membela diri, cuma keperucut sampai akhirnya atau terlanjur sampai membunuh si begal. Jadi kena pasal gara-gara pembunuhan. Nah, akhirnya kan Pak Mahfud itu kan langsung melayangkan surat kepada presiden itu. Loh, orang itu membela diri. Konteksnya membela diri tidak apa-apa. Meskipun ya pada akhirnya ada pertumpahan darah. Kalau kan dia tidak membela diri ya dia sendiri yang kena. Nah, masa Arab dibegal kayak ada mau menang mawon. Kan mboten, Pak. Nah, artinya sama seperti dalam konteks peperangan. Perang niku maksudnya nggih memang nggih jotos-jotosan, nggih ngoten aja nih konsepnya. Tapi kalau dalam keseharian niku nggih biasalah kita bergaul. Niki sunnahnya niki nggih memang harus menampakkan napa niku ekspresi ingkang sae. Terus kok Kanjeng Nabi niku sering dawuh. Terus sedekahlah kamu meskipun dengan menampakkan wajah senang. Jadi masih gak duwe duit, masih mboten gadah nopo sing bisa diberikan entah berupa tenaga atau harta. Dengan menampakkan wajah senang saja itu sudah sebenarnya itu mengaplikasikan sunnah Rasul. Sampai dikatakan juga tasodak walau bisikit tamroh. Sedekahlah kamu meskipun dengan cuma separuh dari kurma. Lho maksudnya ini bukan berarti kok wah dhewe sedekah dengan separuh kurma wis tak kene masjid. Wah nggih ngentahi Pak niku, Pak. Maksudnya itu Mas yo apa keadaane kepepet. Ojo lali sedekah meskipun hanya sekedar dengan separuh kurma. Atau dalam sebuah hadis dikatakan sedekahlah kamu walaupun dengan cegukan air, satu teguk air. Nah ini termasuk napa jenenge akhlak. Jadi yang dinilai itu bukan bobot atau nilai dari materi yang kita berikan, tapi ngewongne wonge sing kadang niku nggih angel. Lah ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi. Jadi memanusiakan manusia niku termasuk sunnah dari Kanjeng Nabi. Terus ngoten. Dikatakan lagi bahwasanya inna dina dalam hadis an Zaid bin Tolhah an abihi an jadi anin nabi anaukol. Jadi Nabi bersabda inna dina bada'a ghoriban. Jadi sesungguhnya agama niku awalnya itu asing. Wasayarji'u ghoriban dan akan kembali menjadi asing. Fatu balil ghoraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunati. Maka berbahagialah bagi orang yang di situ dianggap asing, di mana dia itu bisa berbuat baik di saat banyak kejahatan itu merajalela sesudah kematianku. Jadi hakikatnya kadang ada orang itu merasa wah hidup di zaman akhir itu nggak wah pada sini niku. Liyane ku do seneng-senengan, bengi niku nggih padha wisum neng supermarket melaku-melaku golek klambi, kok aku malah budal raweh kan ngoten Pak nggih. Liyane niku do napa iki jenenge awan-awan iki kadang Ramadan niku ada sing nyelentut ning warung, tapi kok kula niku cek panggah poso. Lah ya maksud aneh itu yang melakukan ibadah itu nggih sunatullah nggih sekedhik. Kalau kita napa jenenge teliti di dunia niku ketika dijumlah yang pemeluk Islam sama non muslim niku kata non muslim. Dari pemeluk Islam begitu banyaknya niku yang melakukan atau yang taat terhadap syariat dengan yang tidak taat itu banyak yang tidak taat. Nah Indonesia niku masih mendingan, Pak. Kalau kita bandingkan dengan negara Turki yang katanya sekuler. Jadi negara Turki niku sampai kadang poso niku mboten poso niku rokokan nganu nggih. Mboten sungkan, Pak. Nek Indonesia niku kan walaupun kadang niku nggih ngapunten,
Ketika ada yang apa namanya makan, kadang isih ndelik-ndelik. Warung ngoten nggih, sik cara buka niku ya ditutup kelambu sian. Nah, ini kan menunjukkan secara unggah-ungguh itu ya minimal ada lah. Meskipun jenenge menerapkan syariat itu tidak semuanya. Nah ini sing dimaksud bahwa di zaman akhir niku berbahagialah bagi mereka yang termasuk orang yang apa menerapkan syariat yang di situ jumlahnya sedikit, sehingga dikatakan orang yang gharib, orang yang aneh. Terus ngoten. Dan sampai dikatakan di dalam hadis bahwa yang paling beruntung dari umat saya atau Nabi Muhammad itu yaitu mereka-mereka yang tidak pernah melihat saya, tapi mereka-mereka masih iman percaya dengan saya. Lho niki pahalanya lebih besar, Pak. Lek zaman sahabat ngoten nggih, ningali Kanjeng Nabi secara langsung nggih percados niku nggih maklum, Pak. Karena apa? Karena dengan melihat secara langsung Nabi, mereka kok sampai gak iman ya cek kebajute. Tapi kita ini yang jaraknya sudah 1400 tahun, kok oleh Allah niku masih dikasih hati untuk mempercayai Nabi Muhammad, padahal kita sendiri nggak pernah melihat secara langsung. Pol mentok niku nggih wonten sing dipethuki dalam keadaan mimpi, tapi nggih mboten semuanya. Lho kok saged iman? Lho niki nggih sak bejo-bejone tiyang. Lho kok cek geleme gak tahu petuk Kanjeng Nabi, tapi masih percaya dengan Nabi. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya bobot manusia sebenarnya niku nggih melihat dari sisi di zaman akhir niku nggih orang memegang syariat, gelem salat niku wis padha kaya wong nyekel mawa. Nyekel mawa, Pak. Nggih panas soalnya napa? Liyane niku do gak gelem nyekel syariat. Lho kok tasih gelem? Tasih gelem nang masjid, tasih gelem teng napa jenenge traweh. Lah niki kan nggih wabot. Lamun to mboten tiyang kuat, nggih dalu-dalu mboten milih traweh, Pak, wis mending nang mall napa mlaku-mlaku mawon, rokokan ngoten. Tapi kok cek gelem teng masjid tuh niku sak cara tiyang niku sak apik-apike wong. Ngoten. Lah sehingga dari sisi ini sebenarnya jangan sampai kita berkecil hati karena kita tidak menjumpai masa sahabat. Justru di zaman sekarang inilah umat Nabi Muhammad itu akan ditampakkan keramatnya. Kenapa dikatakan keramat niku? Niku gak tahu ningali Kanjeng Nabi secara langsung, tapi kok diberi kekuatan berupa memegang teguh keyakinan dan mengamalkan syariat. Lah niku sing cara tiyang anu ulama mengatakan ya keramat niku, Pak. Apalagi di Indonesia ini kan sejarahnya itu kan ya melihat geografinya kan jauh dari pusat peradaban Islam di Mekah. Kalau meminjam bahasanya Gusmus, ya kita ini sudah sholat sampai yakin wis untung-untungan. Asalkan sholatnya nggak madhep Borobudur, nggak madhep Prambanan, ini gue wis untung-untungan. Lah kok Wali Songo atau mungkin kiai itu mengenalkan kita sholat menghadap kiblat. Loh niku nikmat sing mboten wonten tandingane. Soalnya ada niki pantese asine nggih ngapunten cara bahasane beliau itu nggih. Pantese nggih madhep Borobudur lek salat niku. Mboten madhep Ka'bah. Ini tapi bukan berarti kok meremehkan, bukan, tapi justru ini adalah menunjukkan nikmat yang paling besar yang kadang kita tidak sadari niku. Kita niki masih diberi hati oleh Allah untuk senang mengamalkan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus ngoten. Dikatakan lagi bahwa faman ahabballah taala aktsara dzikrahu. Jadi barang siapa yang cinta kepada Allah, mesti dia itu akan gampang iling. Fathamratu ayat kurahullah ta'ala birahmati wa ghufranihi wa yadkhulu jannah. Jadi buah orang niku gampang iling kepada Allah itu ketika dalam keadaan apapun dia niku nggih lesan niku nggih langsung keperucut zikir. Jadi pas nem-nemane dereng pati ngaji, dereng pati kenal masjid, lek kesandung niku nggih mesti meso-meso, Pak. Lek dipisui tanggane ya balik misui.
Sami kaya kucing cara diantem nggih mesti meong-meong, cara kerek niku dibandem nggih mesti menggonggong kan ngoten. Tapi bahasan sregep ning masjid, bahasan nggih nate umroh, napa bahasan ngaos sithik-sithik. Ya akhirnya pas kesandung nggih gantilah. Pas kesandung niku nggih ganti astagfirullah ya Allah. Innalillahi. Lah niku buah dari zikir ngene niku. Ketika dia lupa kemudian diingatkan, oh iya ya, ya Allah, kula niku supe wingi ngapunten. Lah niku adalah natijah sebenarnya ini. Atau minimal dia itu tidak gampang marah. Ya Allah, anjane ya napa urip niku kadang wonten utang, ya sepenting gak nyolong lah. Alhamdulillah senajan nganu jane sing gelem ngutangi. Lah ngoten niku kan pikiran-pikiran positif itu adalah buah dari yang namanya zikir. Jadi tidak digambarkan kok tiang zikir itu maksudnya nggih pokok awan bengi makom masjid nggih mboten, Pak. Tapi ketika tingkah laku atau hidupnya dia itu yang asalnya ura-uraan, jadi nggak kenal Allah sama sekali, nggih rada kenal sithik lah. Jadi pikirannya ki adem. Cara nem-nemane arep utang niku bingung lek nyaur. Tapi pas wae tuwek no, oh iya tibake nggih urip niku nggih kala-kala nggih ngutang, kala-kala nggih napa iki jenenge krana butuh niku wis piye neh. Sing penting gak nyolong, sing penting mboten korupsi kan ngoten. Artinya dia itu malih gelem atau akhirnya mau untuk berpikiran positif. Wis ngoten. Waman ahaban Nabi alaihi salatu wasallam aktsarus sholat alaihi. Jadi barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan memperbanyak membaca sholawat. Sehingga fasamratuhu al-wusul ila syafaati wa subati fil jannah. Jadi buah dari cinta Nabi dia itu akan mencapai makom wusul, maksudnya sampai kepada mendapatkan syafaatnya Nabi, dan dia itu akan bersamaan dengan Kanjeng Nabi di surga. Lan iki pun mujarab, Pak. Pun mujarab. Diceritakan oleh Habib Sholeh Al-Bahar. Jadi ada seorang yang di situ selama hidupnya niki senengane dados tukang titil. Tukang titil niku tukang nganakne dhuwit. Rente. Jadi senengane nagih karo bentak-bentak. Kon lek gak nagih sesuk tasita omahmu. Akhirnya orang-orang itu udah benci. Niteni, wah iki ngutangi 1000, balik kok 10.000, terus nagih yo gak penak cangkeme. Sampai orang-orang itu mendoakan, muga-muga matimu kangelan. Muga-muga matimu malaikat wis cara njabut iku cek suwene. Angel matine. Sampai niteni semacam itu. Lah anehnya, ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Wah, akhirnya apa namanya, salah satu orang yang benci ini kaget, kemudian tanya kepada Habib Sholeh Al-Bahar. Dijawab oleh Habib Sholeh Al-Bahar, karena Habib Sholeh itu adalah seorang yang punya majelis taklim. Apa jawabnya loh? Niki sadurunge mati, Pak, jarak seminggu lah ngomong penake niki. Pernah niku nguber-nguber jamaah majelis kula. Jamaah majelis kula punya hutang yang menumpuk. Akhirnya dia itu nguber. Lah bahasa nguber istilahnya nagih, bahasane nagih. Jamaah sing ngutang niku pinter. Melu majelis taklim. Lah akhirnya sing nagih niki malah enek sungkane. Ya mosok ajeng teng jamaah mau rame-rame niku mosok ngarep nagih ngono. Lah ketika dia itu apa namanya sungkan, dia itu menunggu sambil mendengarkan atau mengikuti majelis taklim. Nah, karena lama menunggu itulah, di saat itulah hidayah Allah itu datang. Akhirnya si Nabur Rente ini ketika apa namanya berkumpul dengan majelis ini malah ngerti, oh tibake majelis taklim, majelis selawatan ini yo ngene isine itu. Maksudnya tidak sekedar kadang ada orang yang memandang itu apa mek kumpul-kumpul tok. Oh ternyata adem ya dirungokne ceramah ini loh. Loh akhirnya betul. Semenjak itu ada sedikit demi sedikit perubahan sehingga mengantarkan meskipun dia itu belum bisa jadi orang yang menjalankan secara utuh,
tapi dia itu akhirnya mau bertaubat. Nah ini yang tidak diketahui oleh banyak kalangan, sehingga dia itu mati dianggap dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini saja. Jadi orang masuk majelis dekat dengan orang ngaji saja yang buruk itu menjadi sedikit lebih baik. Napa malih sing asale apik niku napa jenenge fadilahe niku angsal kesaenan sing tambah atau bertambahlah kebaikannya. Di sini juga dikatakan bahwa Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu ja'a rajulun ilan nabi. Jadi ada seorang ini sowan kepada Kanjeng Nabi. Faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman ayulhikum bihim. Saya ini bertanya, bagaimana atau apa yang saya ungkapkan terhadap laki-laki yang cinta kaum. Apakah rojul itu atau seorang lelaki itu harus besertaan dengan kaum itu? Qala sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba. Jadi orang niku akan dikumpulkan atau nanti akan besertaan dengan orang yang dicintai. Dan niku pun mujarab, Pak, mujarab. Orang niku ketika muda jek seneng-senengane bal-balan. Sing dilingi-lingi nggih pemain bal-balan tok, Pak. Niku wis mujarab niku. Kadang saking senengane bal-balan, lilo gak sekolah, ndelok Persik semisal. Lha cara zaman saniki kan ngoten. Apa ndelok bal-balan apa PS-an. Itu bentuk bahwa saya almar'u ma'aman apa. Lah dengan adanya mengenalkan pemuda ke masjid niku, aslinya sebenarnya melatih mindset untuk tidak hanya kenal dunia tapi juga kenal sarana atau fasilitas-fasilitas akhirat. Lah ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan kita berkumpul dengan orang baik. Sehingga dikatakan di dalam syair Tombo Ati itu, sebenarnya ini dalam hadis juga ada bahwa Tombo Ati itu kan selain nanti sholat wengi lakonono utawa kudu weteng ingkang luwe, yang paling penting kan wong kang soleh kumpulono. Ini dalam hadis itu almar'u ma'aman ahabba. Lalu ini sampai Kanjeng Nabi dulu itu pernah ditanya oleh orang Badui. Jadi Badui ini tiang alas. Namanya tiang alas itu kan karakteristiknya atau sikapnya itu beda dengan orang yang berpendidikan. Kadang yang ngapunten mboten ngertos unggah-ungguh. Beda dengan orang kota yang terdidik atau orang desa yang di situ terbiasa dengan unggah-ungguh. Sehingga sampai diceritakan ketika Kanjeng Nabi ini khutbah. Kanjeng Nabi khutbah niku lho Pak, dipedhot. Kok langsung Pak. Kanjeng Nabi, mata sa'ah, kapan kiamat? Ada Badui itu tanya mengenai kiamat. Karena Kanjeng Nabi ketika khutbah itu menjelaskan tentang hari akhir. Sehingga si Badui itu saking penasaran ya, mboten ndelok nggon, mboten ndelok waktu niku langsung teko. Ada pas saya khutbah niku kan mboten umum. Beda dengan sekolah atau beda dengan ketika kita cangkruk. Arep teko nggih los. Arep bertanya juga ada kesempatan. Pas saya khutbah niku tanglet. Kemudian sama Kanjeng Nabi niku ditanya, "Lah janjane sampean kok cek nemen itu kok kiamat itu. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat?" Lah Kanjeng Nabi ini dari sisi ini kita ambil pemahaman bahwa Kanjeng Nabi ketika menghadapi orang semacam itu, beliau ini tidak langsung menggak. Ya kalau kita ditanya pas saya khutbah nggih mencak-mencak, Pak. Kadang kita itu menengok dhisik iki khutbah iki. Cangkeme sampean niku lho. Kalau kita kan semacam itu, tapi kan jangan enggak. Kanjeng Nabi itu mengedepankan dialog. Ya sudah, apa yang kamu persiapkan? Kok gelani men kok kiamat? Koyok yo wae. Ya sampean iki wis apa sing sampean siapne? Lah dile jawabane Badui niki polos, Pak. Kula niku mboten ada napa-napa Kanjeng Nabi. Kula ado-ado saka alas niku nggih mung pingin istilahnya seneng remen kali panjenengan. Akhirnya sama Kanjeng Nabi dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Nggih pun lah, orang yang cinta nanti akan dikumpulkan dengan yang dicintainya.
Sampai dikatakan lagi almar'u ala dini khalili. Jadi seorang itu akan menganut ideologi sama seperti orang yang dicintainya. Kan jenengan tingali setiap orang niku punya idola. Wene sing idolane Pak Karno semisal. Ada yang idolakan Pak Harto. Akhirnya gaya di dalam pemikirannya sampai gaya bicaranya kadang persis. Sing seneng Pak Karno niku nggih akhirnya kadang niku nggih istilahnya lebih cinta kepada rakyat. Misalnya Pak Harto biasanya itu nggih istilahnya lebih ke arah administrasinya, jenderal. Nah itu tidak masalah, tapi yang jelas almar'u ala dini khalilihi. Asalkan kecintaan itu dalam bentuk kita meniru positifnya tidak masalah. Tapi lek sing ditiru niku nggih sisi negatif lah niki sing awon. Terus ngoten. Artinya Nabi Muhammad niku menganjurkan bahwa untuk menanamkan ideologi kepada pemuda, ya seharusnya kita kenalkan, minimal dia itu kenal dulu, paham dulu. Jadi siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad. Untuk menjalankan syariat, gue gak langsung disenai ini mboten Pak, dijak teng masjid rumiyin. Terus gak ketang-ketang wis mbuh turu apa piye. Yang penting ketika dia itu kenal, oh tibake sadurunge salat iku wonten adzan. Tibake ning masjid iku ya sabare salat enek jamaah. Jadi semacam itu. Artinya tidak langsung. Karena ini kaitannya dengan menanamkan watak. Sehingga yang paling benar di dalam mendidik niku nggih harus telaten. Bahkan dikatakan seorang guru itu ketika lebih mengedepankan ketelatenannya, jadi telaten ngatasi murid-murid sing ngapunten sing rada beling niku kan gak kena cangkem ya gak kena tonyo Pak niku Pak. Tapi kenake kadang itu malah dinasehati secara sembunyi-sembunyi, didoakan. Nah itu kan bagian dari ketelatenan. Jadi seorang guru itu yang paling baik itu nggih atau seorang pemuka itu mereka-mereka yang mengedepankan ketelatenan daripada kecerdasan. Jadi sifat rahmah niku berupa kita ini lebih mengenalkan tingkah laku daripada menggurui dalam bentuk nasihat secara mulut. Sampai dikatakan lagi lisanul ahwal afsau min lisanil maqal. Jadi lesan berupa atau nasihat berupa tingkah laku itu lebih mengena daripada lesan berupa ucapan. Nah inilah mengapa nanti kita disuruh untuk memberikan contoh yang baik ya supaya itu almar'u ala dini khalili, supaya mereka itu tertanam ideologi orang-orang yang mereka condongi atau yang mereka cintai. Terus ngoten. Dan semoga saja kita mendapatkan berkah sebab cinta kepada Kanjeng Nabi, kemudian cinta kepada ahli baitnya atau keturunannya Kanjeng Nabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.